Udah belum nih? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, yang akan mempresentasikan terkait ekstraksi partially miscible. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Bagus Ridwan Wibisono, kemudian ada Putri Izzatul Aulia, ada Fayat Amar Muhammad, Anissa Vicky Nurillah, Regita Cahyaningrum, Devi Damayanti, Indra Cahyo Wicaksono, dan Maulana Risna Darmawan. Next. Untuk outline pembahasannya sendiri, yang pertama itu ada pengantar ekstraksi yang akan membahas terkait ekstraksi partial miscible, yang kedua ada single stage, yang ketiga ada multi stage, dan yang terakhir ada contoh soal. Next. Oke, yang pertama itu adalah pengantar ekstraksi. Jadi apa itu eh, ekstraksi partial miscible? Adalah proses pemisahan zat terlarut dari satu fase ke fase lain dengan menggunakan dua pelarut yang tidak dapat bercampur secara sempurna atau partially miscible. Dalam sistem ini, pelarut-pelarut tersebut hanya sebagian larut satu sama lain, membentuk dua fase cair yang berbeda dengan batas antarmuka yang jelas. Setiap fase cair memiliki tingkat kelarutan yang berbeda terhadap terlarut yang diekstraksi, sehingga memungkinkan pemisahan selektif berdasarkan perbedaan kelarutan. Teknik ini memanfaatkan sifat kelarutan yang berbeda antara pelarut-pelarut yang tidak bercampur secara sempurna. Dengan mempelajari dan memahami prinsip-prinsip ini, dapat dioptimalkan untuk berbagai aplikasi pemisahan zat terlarut dengan tingkat selektivitas yang tinggi. Keunggulan dari teknik ini sendiri yaitu dalam pemisahan senyawa-senyawa yang memiliki campuran yang kompleks. Next. Kemudian ada hubungan keseimbangan Turner. Partially miscible extraction atau biasa dikenal sebagai ekstraksi Turner atau ekstraksi dengan tiga komponen melibatkan penggunaan dua pelarut yang saling larut sebagian untuk mengekstraksi satu komponen tertentu dari campuran tiga komponen. Grafik keseimbangan Turner merupakan representasi grafis dari distribusi relatif komponen-komponen tersebut dalam sistem ekstraksi Turner. Grafik keseimbangan Turner biasanya menggambarkan fraksi mol atau persentase relatif komponen yang diekstraksi pada sumbu X dan Y. Garis diagonal pada grafik tersebut biasa dikenal sebagai garis operasi, yang mewakili distribusi ideal antara kedua pelarut. Di atas garis operasi fraksi mol atau persentase relatif komponen yang diekstraksi oleh pelarut pertama akan meningkat, sedangkan di bawah garis operasi fraksi mol atau persentase relatif komponen yang diekstraksi oleh pelarut kedua juga akan meningkat. Grafik keseimbangan Turner memberikan gambaran visual tentang cara pemisahan komponen yang sedang berlangsung dalam ekstraksi tercampur sebagian. Grafik ini membantu dalam menentukan kondisi operasi yang optimal untuk mencapai pemisahan yang diinginkan. Next. Lalu yang terakhir itu ada prinsip kerja partially miscible extraction. Jadi partially miscible ini terjadi adanya interaksi antara pelarut-pelarut yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut. Faktor-faktor seperti sifat-sifat kimia pelarut, suhu, tekanan, dan adanya zat terlarut lainnya dapat mempengaruhi derajat kebercampuran sebagian. Pelarut yang lebih larut dalam fase terlarut akan membentuk lapisan atas, sedangkan yang kurang larut akan membentuk lapisan bawah. Prinsip dasar partial miscible extraction adalah menggunakan dua fase cair yang tidak bercampur secara sempurna, yaitu fase pelarut dan fase pengemulsi, di mana fase pelarut biasanya merupakan pelarut yang umumnya tidak larut dalam fase pengemulsi, sedangkan fase pengemulsi adalah fase yang mengandung zat yang akan diekstraksi.
Proses partial miscible extraction terjadi di antarmuka antara fase pelarut dan fase pengemulsi. Zat yang akan diekstraksi akan berpindah dari fase pengemulsi ke fase pelarut karena adanya perbedaan kelarutan. Setelah pemindahan zat tersebut, fase pelarut kemudian dapat dipisahkan dari fase pengemulsi untuk memperoleh zat yang diinginkan. Next. Outlet yang kedua yaitu single stage. Nah, single stage ini yaitu pencampuran antara umpan dan solvent akan menghasilkan arus gabungan atau arus sigma. Yang selanjutnya, arus ini terpisah menjadi dua fase dalam keadaan berkeseimbangan. Nah, contoh skemanya seperti gambar tersebut. Nah, ini kan ada umpan dan ada solvent. Umpan itu LO dan V2. Dicampurkan menghasilkan arus sigma. Terus arus ini terpisah menjadi dua, yaitu ekstrak V1 dan rafinat L1. Next. Nah, arus-arus yang keluar diasumsikan dalam keadaan seimbang. Korelasi ditunjukkan dalam kurva keseimbangan Turner. Atau yang pertama, A di fase ekstrak berkeseimbangan dengan A di fase rafinat atau YA1. Dan yang kedua, S di fase ekstrak berkeseimbangan dengan S di fase rafinat atau YA1. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencari hubungan arus-arus di sekitar ekstraktor seimbang yaitu yang pertama menentukan komposisi arus gabungan dengan teori sigma. Yang kedua, menentukan komposisi arus-arus yang keluar dari setiap stage menggunakan hubungan keseimbangan. Next. Nah, dari gambar ini sebagai contoh apa yang diketahui dan apa yang dicari. Yang pertama data diketahui yaitu LO dan komposisinya, yaitu berarti umpan. Yang diketahui LO, XAO, dan XSO. Dan V2 yang diketahui yaitu solvent. Berarti V2, YA2, dan YS2. Sedangkan yang dicari berarti L1, berarti pada rafinat L1, XA1, dan XS1. Serta V1 yaitu ekstrak, berarti V1, YA1, dan YS1. Nah, penyelesaian dari ini yang pertama, hubungan arus masuk dan arus keluar mengikuti teori sigma. Nah, jadi terlebih dahulu mencari kecepatan dan komposisi arus sigma. Yang pertama yaitu neraca massa arus masuk, neraca massa total, neraca massa solut, dan neraca solvent. Begitu pula neraca massa arus keluar. Next. Nah, setelah dapat data yang tadi, itu selanjutnya menentukan titik sigma dengan secara grafis. Dalam grafik, titik sigma terletak di daerah dua fase. Dalam kurva keseimbangan, hubungan campuran dua fase dengan fase penyusunnya dapat dicari menggunakan kaidah tuas lengan terbaik atau inverse lever arm rule pada kurva segitiga Turner siku-siku solid solvent. Dari neraca massa tersebut, tampak bahwa titik LO, V2, serta sigma terletak dalam satu garis lurus. Demikian pula titik L1, V1, dan sigma terletak dalam satu garis lurus. Nah, dari manipulasi neraca massa di atas akan diperoleh yaitu L0 per V2 sama dengan ZA min YA2 per XAO min ZA. Yang kedua, LO per V2 sama dengan ZS min YS2 per XSO min ZS. Next. Nah, contoh lebih kurangnya dalam diagram Turner seperti gambar tersebut. Mungkin bisa lebih jelas akan dijelaskan pada contoh soal. Next. Ya, baik. Selanjutnya yaitu menentukan komposisi arus keluar stage. Ini yang tahap kedua ya. Nah, hubungan arus keluar mengikuti teori sigma dan hubungan keseimbangan. Rumusnya LI plus VI sama dengan sigma. Nah, secara grafis, titik grafis yang tadi, titik L1, V1, dan sigma terletak dalam satu garis lurus
dan arus L1 berkeseimbangan dengan arus V1. Nah, titik L1 ini merupakan arus rafinat yang keluar dari stage. Maka terletak di kurva keseimbangan rafinat, nanti bagian bawah. Nah, untuk titik V1 adalah arus ekstrak yang keluar dari stage, sehingga terletak di kurva keseimbangan ekstrak. Nanti di bagian atas itu nanti. Nah, oleh karena itu, jika titik sigma telah ditentukan, maka titik L1 dan V1 dicari dengan mencoba-coba atau trial nanti trial and error nanti. Nah, garis yang melalui sigma dan coba-coba ini benar jika L1 dan V1 berkeseimbangan. Ini ditujukan dalam kurva keseimbangan Cabe, Tiale. Nah, Tiale. Maka komposisi di L1 dan di V1 dapat ditentukan. Next. Lanjut ke tahap 3 ya. Nah, ini tahap 3. Tahap 3 ini menentukan besar kecepatan arus keluar stage. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini, ya kan? Ini ada langkah yang digambar yang paling kiri, itu menentukan sigmanya dulu. Jadi cari titik sigmanya di mana, di titik mana kan? Terus di gambar B sama gambar C ini menunjukkan yang benar sama yang salah. Yang B ini dia salah dia. Karena garis L1 sama V1-nya tadi tidak ke timbangan ya. Nah, itu kalau udah aduh, gimana cara nunjuknya ini? Dari ke bawah, terus ke kanan, ke atas. Bisa pakai kursor nggak nunjukinnya nih? Nah, intinya gitu. Nah, itu dia. Pokoknya gitu ya. Yang garis C ini gambar yang benar. Tuh, lihat garisnya tuh dari grafik yang atas, nanti dihubungkan sama garis yang bawah. Nah, garis bawah, geser ke kanan, nanti tembak ke atas, itu garis L1. Nah, nanti L1 sigma sama V1 tuh harus kesetimbangan, harus segaris. Itu baru yang benar. Nah, seperti itu ya. Itu ini besar kecepatan arus L1 dan V1 ditentukan menggunakan kaidah tuas lengan terbalik. Nah, dari grafik dapat ditentukan rasio L1 dan V1. Nilai ini didistribusi ke neraca massa akan diperoleh besar kecepatan arus L1 dan V1. Nah, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu multi-stage. Untuk tahap multi-stage ini tuh ada dua macam. Yang pertama itu ada cross current dan juga ada counter current. Yang pertama di sini cross current. Jadi setiap stage itu diumpankan solvent segar dan diambil ekstraknya. Sisa ekstrak di arus rafinat diumpankan ke stage selanjutnya. Setiap stage diumpankan solvent segar dan diambil ekstraknya. Sisa ekstrak di arus rafinat diumpankan ke stage selanjutnya. Sebenarnya untuk perhitungan pada multi-stage ini mirip dengan stage yang tunggal tadi, cuman bedanya itu di multi-stage ini terdapat nilai sigma yang berbeda-beda di setiap stage-nya. Untuk proses perhitungannya itu yang pertama itu seperti yang dilihat di gambar, seperti yang tertera di gambar, itu diketahui besar dan komposisi umpan, besar dan komposisi solvent, dan yang ditentukan itu nantinya solut dalam rafinatnya. Dan tujuan analisisnya sendiri itu nantinya menentukan jumlah stage ideal yang diperlukan. Untuk tahapan perhitungannya sedikit mirip dengan yang single stage tadi. Yang pertama itu dengan yang diketahui itu LO dan VO, itu yang pertama menentukan komposisi arus sigma 1. Lalu yang kedua menentukan komposisi arus keluar L1 dan V1 yang terletak di kurva kesetimbangan. Terus yang ketiga itu menentukan besar arus L1 dan V1. Terus untuk yang stage selanjutnya itu nanti diketahui L1 dan V0, itu yang pertama menentukan komposisi arus sigma 2, yang kedua menentukan komposisi arus keluar L2 dan V2, yang ketiga menentukan besar arus L2 dan V2. Next. Oke, yang kedua ada counter current. Di sini konsep yang digunakan adalah hubungan arus-arus di sekitar menara dievaluasi menggunakan external balance. Terus hubungan arus-arus di antara dua stage yang berurutan dievaluasi menggunakan internal balance. Hubungan ini sering disebut sebagai garis operasi ekstraksi.
Kemudian hubungan arus-arus keluar dari setiap stage, yaitu dengan mengambil asumsi bahwa arus-arus keluar dari setiap stage dalam keadaan seimbang, maka korelasinya adalah fungsi keseimbangan. Dan penyelesaian untuk counter current sendiri itu yang pertama menentukan arus-arus di sekitar menara, yaitu arus Rafinat Ln dan arus ekstrak V1. Dengan metode inverse Lever-Arms Rule, maka dengan menggunakan grafik segitiga siku-siku solut solvent dapat ditentukan titik sigma dan V1 dan juga dapat ditentukan besar dan komposisi arus Ln dan V1. Arus V1 dan Ln bukan arus-arus yang keluar dari stage yang sama, maka kedua arus ini tidak berkeseimbangan tetapi terletak di kurva keseimbangan. Lalu yang kedua, menentukan hubungan arus-arus di antara dua stage berurutan. Pendekatan yang digunakan adalah selisih arus rafinat dengan arus ekstraksi di antara dua stage yang berurutan. Stage ini sama untuk semua stage. Secara grafis, prinsip pengurangan ini sama dengan prinsip penjumlahan. Hanya saja komposisi arus neto terletak di perpanjangan garis lurus yang ditarik melalui titik LO dan V1. Lalu yang ketiga, ada menentukan hubungan arus-arus yang keluar dari stage. Arus-arus yang keluar dari setiap stage dalam keadaan berkeseimbangan sehingga dibutuhkan kurva keseimbangan Temer, segitiga siku-siku, dan kurva keseimbangan solut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahyo. Baik, selanjutnya yang keempat melanjutkan yang tadi, yaitu adalah menentukan jumlah stage secara grafis. Perhitungan secara grafis dalam menggunakan persamaan garis operasional dan keseimbangan secara bergantian atau stage by stage, dimulai dari J1 sampai diperoleh XAN yang diinginkan. Kemudian ada 4 perubahan penting pada operasi ekstraksi counter current ini. Yang pertama adalah kemurnian produk. Kemurnian produk sendiri adalah salah satunya adalah kadar solut dalam ekstrak yang tinggi, yaitu YA1. Kemudian persen recovery, sebanyak mungkin solut dapat diambil, yaitu pada poin V1 dan YA1. Selanjutnya untuk perhitungan persen recovery, yaitu menggunakan rumus persen recovery sama dengan banyaknya solut dalam arus ekstrak dibagi banyaknya solut dalam umpan. Atau dalam persamaan matematis bisa ditulis V1 dikali YA1 dibagi LO dikali XA0 dikali 100%. Kemudian jumlah stage, semakin banyak N, biaya alat yang digunakan yang dibutuhkan semakin besar atau mahal. Kemudian rasio VL-nya, perbandingan solvent dan umpan mempengaruhi biaya pemurnian solvent dengan solut, kemurnian produk, dan jumlah stage. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Kemudian kita akan membahas contoh soal. Ekstraksi single stage dilakukan di mana 400 kilo pada larutan mengandung 35% berat asam asetat dalam air, lalu dikontakkan dengan 400 kilo isopropil eter murni. Kemudian kita akan menghitung jumlah dan komposisi ekstrak dan rafinat. Selesaikan jumlah baik secara aljabar maupun aturan Lever-Arms. Lalu berapa persen asam asetat yang dihilangkan? Next. Pada soal ini, menggunakan data keseimbangan dari buku Giancoplis pada appendix A324, di mana data ini akan digunakan untuk membuat grafik nanti. Untuk asetik asid pada water layer ini kita simbolkan menjadi XA, dan untuk isopropyl ether pada water layer kita simbolkan menjadi XC. Sedangkan untuk asetik asid pada isopropyl ether layer kita simbolkan menjadi YA, dan untuk isopropyl asid pada isopropyl layer kita akan simbolkan menjadi YC. Next.
untuk penyelesaiannya diketahui untuk solvent yaitu P2 sama dengan 400 kg, untuk YC2 sama dengan 1, dan untuk YA2 sama dengan 0. Kemudian untuk ekstraknya yaitu isopropyl ether ada V1, YA1, dan YC1. Untuk umpan terdapat L0 yaitu 400 kg, XA0 sama dengan 0,35, dan XC0 sama dengan 0. Kemudian untuk rafinatnya terdapat L1, XA1, dan XC1. Ditanyakan yaitu jumlah V1 dan L1, komposisi YA1, YC1, XA1, XC1, XB1, YB1, dan persen removed asam asetatnya. Next. Sebelum membuat grafik, kita hitung dulu nilai M, di mana M ini sebelumnya kita inisialkan, yaitu adalah sigma, di mana menggunakan persamaan raca massa arus masuk. Untuk yang pertama, kita akan mencari M atau sigma, yaitu menggunakan persamaan raca massa total, di mana L0 plus V2 sama dengan N. L0 diketahui yaitu ada 400 kg, dan untuk V2-nya yaitu 400 kg, sehingga didapatkan M yaitu 800 kg. Yang kedua, kita akan mencari XAM dengan menggunakan persamaan raca massa solut, yaitu L0 dikali XA0 ditambah V2 dikali A2 sama dengan M dikali XAM, di mana diketahui yaitu L0-nya 400, XA0-nya 0,35, dan untuk V2-nya yaitu 400, IA2-nya 0, dan M-nya yang sudah dicari tadi yaitu 800, sehingga didapatkan XAM-nya yaitu 0,175. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung XCM, di mana XCM ini kita menggunakan raca massa solvent, yaitu L0 dikali XC0 ditambah V2 dikali C2 sama dengan M dikali XCM, di mana XC0-nya yaitu 0, dan untuk C2-nya yaitu 1, sehingga didapatkan XCM yaitu 0,5. Next. Selanjutnya kita akan membuat grafik pada soal ini, dari soal ini. Yang pertama, kita akan menggambarkan kurva McCabe-Tail yang bawah ini, di mana untuk XA-nya adalah mass fraction dari acetic acid pada water layer sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan, dan untuk YA-nya adalah mass fraction dari acetic acid pada isopropyl ether layer. Kemudian yang kedua, kita akan menggambarkan kurva Turner di atas kurva McCabe-Tail. Untuk garis rafinatnya kita menggunakan data XA dan XC, yaitu XA-nya dari acetic acid pada water layer dan XC-nya dari isopropyl ether pada water layer. Dan untuk garis ekstraknya yang di atas ini dipakai data YA-YC. YA ini dari acetic acid pada isopropyl ether layer, dan YC-nya dari isopropyl ether pada isopropyl ether layer. Pada soal diketahui yaitu V2 dan L0, sehingga dapat langsung diplotkan pada grafik di mana V2 diketahui yaitu YA2-nya sama dengan 0, dan untuk YC2-nya sama dengan 1, dan kemudian untuk L0-nya diplotkan XA0-nya sama dengan 0,35, dan untuk XC0-nya sama dengan 0. Lalu dari V2 ditarik garis ke L0 untuk menjadi titik potong nilai M. Selanjutnya kita plotkan nilai XAM dan XCM untuk menentukan titik M atau sigma. Yang sudah kita cari tadi, XAM diketahui yaitu 0,175, dan untuk XCM-nya 0,5. Kemudian untuk mencari nilai V1 dan L1, perlu di-trial terlebih dahulu dengan timeline, dengan mencoba-coba garis yang melalui sigma, di mana V1 harus mengenai titik potong nilai M. Setelah mendapatkan trial yang benar, atau mengenai titik potong nilai M, tarik garis V1 ke kurva McCabe-Tail hingga mengenai garis keseimbangan.
lalu tarik garis ke atas hingga mengenai garis rafinat, sehingga ditemukan L1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, trial ini benar jika L1 dan V1 berkeseimbangan yang ditunjukkan dalam kurva Mercatile. Dari grafik ini didapatkan L1 yaitu pada titik 0,25 dan 0,003. Dan untuk V1 didapatkan YA1-nya 0,11 dan untuk YC1-nya adalah 0,86. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Ya baik, setelah kita membuat grafik, kita dapat mengetahui komposisi nilainya. Untuk V1, di situ diketahui YA1-nya 0,11, kemudian YC1-nya 0,86. Nah, YA1 plus YB1 plus YC1 sama dengan 1, kemudian nilai YA1 disubstitusi 0,11 plus YB1 plus 0,86 sama dengan 1, diketahui nilai YB1 sebesar 0,04. Selanjutnya, untuk L1, diketahui dari grafik XA1-nya 0,25, XC1 0,035, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan, didapat nilai XB1 senilai 0,72. Next. Kemudian setelah mengetahui nilai XA1 dan sebagainya tadi, kita masukkan ke dalam persamaan di sini. L1 kali XA1 plus V1 kali YA1 sama dengan N kali XAN. Kemudian L1 dikalikan dengan nilai XA1 yang didapat dari grafik tadi, 0,25 plus V1 dikalikan nilai YA tadi, 0,11 sama dengan 800 dikalikan nilai XAN-nya 0,175. 0,25 kali L1 ditambah 0,11 dikalikan V1 sama dengan 140. Ini persamaan pertama. Kemudian dari persamaan L1 plus V1 sama dengan M, L1 plus V1 sama dengan 800. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan 2 disubstitusi 0,25 L1 plus 0,11 kali V1 sama dengan 140, L1 plus V1 sama dengan 800. Untuk menghilangkan nilai V1, maka yang atas persamaan 1 dikalikan 1, persamaan bawah dikalikan 0,11. 0,25 kali L1 plus 0,11 dikalikan V1 sama dengan 150, 0,11 L1 plus 0,11 V1 sama dengan 88. Kemudian dikurangkan 0,14 L1 sama dengan 52, didapatkan nilai L1-nya 371,43 kilo. Next. Nah, kemudian untuk mencari nilai V1, kita memakai persamaan yang kedua, L1 plus V1 sama dengan 800. L1-nya tadi 371,43 kilo plus V1 sama dengan 800. Maka nilai V1-nya adalah 428,57 kilo. Kemudian untuk menentukan persen remove dari asetat asidnya, kita hitung jumlah total asetat asid, yaitu 0,35, ini dari 35% WT asetat asid, dikalikan 400, jumlah pure isotopnya sama dengan 140. Kemudian remove di V1 sama dengan YA1 dikalikan V1. YA1 tadi dari grafik 0,11, kemudian V1-nya 428,57. Didapat nilai remove di V1-nya 47,14. Nah, untuk persennya, maka nilai remove ini 47,14 dibagi jumlah total asetat asidnya dikalikan 100. Didapat nilai 33,67%. Next.
Jadi dari soal tersebut kita tahu kalau nilai V1-nya itu 428,57 kilo, kemudian rafinat atau L1-nya itu 371,43 kilo. Kemudian untuk komposisinya dari grafik itu kita ketahui di extract layer. Nah, ini nilai YA1-nya itu 0,11, YC1-nya 0,86, YB1 0,04. Kemudian di rafinat layer, XA1-nya 0,25, XC1-nya 0,03, XB1 0,70. Kemudian persen remove asam asetatnya sebesar 33,67%. Next. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Aku izin live juga ya. Makasih banyak.